Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gros Saver, majalah Gros Digital, _Gros TV kembali mengudara. Alhamdulillah akhirnya MGD atau Gros TV berhasil atau bertemu dengan sosok yang di hadapan kamera Gros TV yang sudah tidak asing lagi, yaitu namanya Bang Firdonal SH, dikenalnya Bang Dadon. Ya Bang ya, dikenal sebagai Bang Dadon. Dia adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan anggota Majelis Pengawas Pembina PPAT Pusat atau disingkat MP3P. Dan aku langsung aja Bang ya, Gros TV tertarik dengan beberapa statement akun di akunnya Bang yang terkait dengan komentar atau ucapan-ucapan dari kasus yang lagi hit, yaitu NZ, sehingga Abang kalau nggak salah membuat sebuah kayak peringatan atau warning ke NZ. Jadi itu Bang, cerita Bang kenapa sampai membuat sebuah peringatan tersebut Bang? Boleh. Baik. Nyapa dulu boleh. Terima kasih untuk MGD atau Gros TV ya atas kunjungannya untuk meminta keterangan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi atau berbicara tentang permasalahan yang sedang viralnya baik di media cetak, media elektronik dan juga media-media sosial, perlu dalam hal ini kita sikapi bersama dan juga kita perhatikan bahwa ini adalah suatu permasalahan kita bersama, di mana kita melihat harus dengan objektif. Permasalahan ini sebenarnya permasalahan sederhana, ya. Tapi yang bermasalah di sini, yang diangkat di sini kebetulan public figure. Artis. Public figure ini yang juga pesohor, yang kita kenal dengan pesohor atau juga presenter lah gitu, atau artis juga yang berinisial NZ. Kami sangat menyayangkan komentar-komentar yang ada di media elektronik, media cetak dan juga media sosial, bahwa seolah-olah terjadi penggiringan opini bahwa ada rekan kita 3 orang bermasalah secara hukum. Kita belum tahu apakah dalam hal ini sudah terbukti bersalah atau tidaknya karena belum masuk ke pengadilan. Oh, asas praduga ya. bersalah. Jadi kita harus menerapkan asas praduga tidak bersalah. Dan juga sangat kita sayangkan yang memberikan komentar ini, kalaulah seorang public figure, tentu ada etika yang harus dijaga dan kemampuan profesionalnya juga ada di situ. Menurut hemat kami, kalaulah berbicara tentang jabatan, tentu tidak ada, kita lihat di situ yang berbicara itu kita lihat tidak ada kemampuan profesional yang intelektualnya, karena sudah memukul rata permasalahan dalam pembuatan akta PPAT. Tapi yang disampaikan di situ adalah notaris. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, seorang notaris belum tentu dia itu PPAT. Seorang PPAT belum tentu juga notaris. Cuman dampak diangkat sebagai PPAT itu dari notaris, pensiunan daripada PNS, Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian kita melihat PPAT juga ada yang PPAT sementara, PPAT camat, PPAT yang Kepala Kantor Pertanahan, ya kan? Jadi itu bukanlah notaris. Jadi jangan berbicara notaris ya. Itu secara tidak langsung sudah menyinggung perasaan rekan-rekan kami notaris yang berada di seluruh Indonesia. Nasihat kami adalah berbicaralah sesuai dengan intelektual kita, kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu untuk menjelaskan itu, serahkan kepada penasihat hukumnya. Tapi pada saat kita berbicara menyinggung perasaan, menyinggung jabatan notaris, tentu itu
mendapatkan suatu cemoohan dari masyarakat, khususnya kami dari notaris dan PPAT. Juga masyarakat insan hukum yang paham tentang hukum. Di Republik ini adalah negara hukum. Ya. Kalau kita negara hukum itu tentu terapkanlah azas praduga tidak bersalah. Ya, kalau sudah disampaikan, ya, kalau sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, dalam ini Polda Metro Jaya, serahkanlah Polda Metro Jaya yang bekerja untuk menggali kebenaran tersebut sampai dengan sedalam-dalamnya kebenaran material itu, siapa yang merasa bersalah. Jangan menghakimi, menjustifikasi seolah-olah itu adalah ada kesalahan-kesalahan. Belum tentu seperti itu. Permasalahannya sesungguhnya kita belum melihat dan kita juga belum mendengar apa dari sisi penasihat hukum dari rekan kita F, kemudian dari rekan kita IR, dan rekan kita juga ED ya. F E R I N. Nah, kemudian yang perlu kita cermati juga di sini, kami menghimbau adalah upaya-upaya yang disampaikan oleh seorang public figure dengan berbicara di media sosial itu, apakah itu tujuannya itu adalah untuk menggiring atau membuat opini agar rekan kita ini bersalah. Ini yang harus dipahami juga oleh pihak penyidik. Jangan sampai terpengaruh dengan opini-opini yang dibangun dengan berbicaranya seorang public figure yang inisialnya NZ tersebut di media-media elektronik, media cetak maupun di media sosial. Berarti abang merasa terusik dong? Oh iya, saya sebagai notaris PPAT tentu yang paham hukum dan mantan pengacara juga, itu adalah menurut hemat kami kurang beretika ya, berbicara seperti itu. Karena apa? Sudah mendahului kapasitas daripada penyidikan. Ya. Ini kan permasalahan ini kan sedang diselidiki oleh penyidik, ya kan? Nah, kemudian juga yang perlu kita sikapi dalam hal ini kan belum tentu apa yang disampaikan oleh NZ itu benar. Tentu ada persoalan-persoalan di situ yang dilakukan oleh atau dengan persetujuan daripada pemilik tanah yang sesungguhnya. Ibunya. Ya, yakni almarhum ibu daripada NZ tersebut. Ini tentu ada riwayatnya kenapa sampai terjadi itu. Itu yang sedang digali oleh pihak penyidik. Nah, kemudian juga kenapa sampai itu terjadi peralihan hak, tentu kan ada yang perlu juga diketahui oleh masyarakat di situ. Dasarnya adalah apakah itu akta jual beli, apakah itu akta akta hibah, ya kan? Dan macam-macam. Dengan PPAT itu tugasnya hanya membuat akta sebagai bukti peralihan hak. Artinya apa? PPAT yang menjalankan jabatan itu hanya membuat alat bukti beralihnya suatu hak, membuat alat bukti dibebaninya suatu hak. Ya, itu tugas daripada PPAT. Kemudian juga bagaimana dengan peralihan haknya, pendaftarannya? PPAT itu sebagai kuasa dari para pihak itu, sebagai kuasa untuk mendaftarkan tentang peralihan hak. Jadi harus masyarakat juga kita harus diberikan pencerahan bahwa tidak semuanya tugas daripada PPAT itu sampai dengan segala-galanya, bukan. Hati-hati kita untuk menyikapi ini. Nah, kemudian juga yang selanjutnya banyak terjadi yang kita lihat adalah seolah-olah dengan berbicara di media elektronik ini notaris itu sebegitu sebegitu negatifnya gitu di pandangan masyarakat akibat dari NZ berbicara seperti itu. Harusnya seorang public figure itu yang punya intelektual, yang punya kemampuan, ya kan, pengaruh sosiologi dan psikologi terhadap khususnya jabatan notaris PPAT itu berdampak. Betul. Ya, dan itu akan merugikan kami gitu. Nah, harusnya berbicaralah ya, pertama ya, kalaupun ada merasa dirugikan oleh salah satu rekan kami, sebutlah itu oknum. Ya, katakan sebutlah itu oknum. Kemudian yang kedua, pakailah inisial. Jangan sebut nama. Ya, jangan menyebut nama. Betul.
Kenapa? Kita baru tahapan untuk penyidikan. Kemudian baru tahapan untuk mencari kebenaran material dari apa yang dilaporkan. Bisa jadi nanti di pengadilan rekan-rekan kita ini bebas murni. Tapi dampak psikologi dan dampak sosiologis yang ditimbulkan bisa jadi juga nanti rekan kami akan menuntut dan menggugat nanti yang telah mencemarkan nama baik dia. Bisa jadi itu terjadi. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa masyarakat luas ini juga tahulah mana notaris yang bekerja dengan secara profesional, ya kan, dan juga mana notaris yang apa. Banyak kok, kita itu banyak, dan belum tentu rekan kita yang dipersangkakan sekarang ini bersalah. Bagi kami adalah notaris PPAT menjalankan jabatan itu sebelumnya diangkat dan disumpah, ya, berdasarkan kitab sucinya, kitab suci dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian juga tentulah mengingat sumpah dan jabatan. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah rekan-rekan kami ini, rekan-rekan kita ini menjalankan jabatan ini melakukan pelanggaran jabatan atau melakukan pelanggaran tidak pidana. Nah, disitulah nanti akan diukur oleh pihak penyidik, ada niat nggak untuk melakukan kejahatan untuk itu. Ada niat nggak untuk melakukan konspirasi untuk itu. Kalau Bang, sebelum jauh, ada yang menarik. Nah, ini kan statement-statement ini kan bukan satu kali, tapi berkali-kali. Alangkah dari apa yang harus diambil langkah oleh Abang atau organisasi, baik Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, terhadap statement-statement dari NZ tersebut? Secara organisasi kita sudah melihat ya upaya baik itu dari PP IPAT memberikan bantahan, meluruskan, kemudian juga memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita hormati penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Polda Metro Jaya. Kita tunggu hasilnya. Kalaupun ada permasalahan ini, itu adalah permasalahan yang menimpa rekan kita yang kita sebut dengan oknum. Kemudian juga yang kedua, kita dalam hal ini menyikapinya dari sisi asas praduga tidak bersalah. Kita hormati itu. Kemudian juga dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia juga sudah mengadakan klarifikasi dengan mengadakan jumpa pers, ya kan, baik itu INI maupun IPAT sudah melakukan jumpa pers, ya. Kita hormati penegakan hukum itu, tapi secara kelembagaan yang mewakili anggota notaris itu diwakili oleh pengurus pusat, ya, kemudian pengurus wilayah dan juga pengurus daerah. Kemudian juga kemudian demikian juga dengan permasalahan di PPAT, diwakili oleh secara kelembagaan oleh pengurus pusat, kemudian juga diwakili oleh pengurus wilayah, kemudian dapat juga diwakili oleh pengurus daerah. Nah, kemudian dalam hal ini yang kita lihat adalah harus kita objektif melihat apa yang diklarifikasi agar mendudukkan permasalahan ke jalur yang sesungguhnya. Ini permasalahan notaris atau permasalahan PPAT dalam menjalankan jabatan. Itu sudah dilakukan komprehensif pers. Kemudian juga dari sisi daripada kalau nanti seharusnya nih, kalau rekan kita F kemudian IR kemudian ER itu sebaiknya penasihat hukumnya juga melakukan somasi kepada pihak Nirina, telah menggiring opini publik, menyudutkan rekan kita ini seolah-olah rekan kita ini bersalah, sementara yang berhak menyatakan bersalah itu adalah putusan pengadilan. Berarti ada hak dong dari kuasa hukum dan organisasi untuk melakukan somasi kepada Nirina, NZ. Kalau tentang permasalahan hukum atau pokok perkaranya, tentu yang lebih berhak untuk itu yang merasa dirugikan dalam hal ini kan rekan kita IR, kemudian rekan kita F, kemudian rekan kita ER, ya kan. Nah, itu terkait dengan permasalahan hukum, ya kan, penasihat hukum inilah. Tapi secara organisasi kita hanya terbatas kepada
penyebutan nama notaris, penyebutan juga PPAT, dan ada juga penyebutan menyatakan bahwa rekan yang disangkakan sekarang ini adalah merupakan dari pengurus pusat. Nah, itu kita enggak, itu yang harus kita klarifikasi. Tapi dari segi umpamanya kerugian secara jabatan, ya organisasi dapat juga melakukan upaya-upaya somasi, ya sepanjang itu kalau ada kerugian bagi kita. Tapi menurut hemat kami itu memang kerugian. Ya, kami umpamanya dari Dewan Kehormatan Pusat juga merasa terusik dengan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan notaris-notaris itu. Cuma kan Dewan Kehormatan Pusat ini kan kami hanya dapat melakukan upaya-upaya itu melalui organisasi perkumpulan baik itu YNI maupun IPAT. Kami DKP ini hanya internal, penegakan kode etik itu secara internal ke dalam. Kami nggak bisa keluar gitu. Jadi terbatas kewenangan kami ini. Lebih kepada pengurus pusatnya ya. Iya. Nah, tentu dalam hal ini saya yakinnya pengurus pusat sudah bekerja semaksimal mungkin, ya kan. Tapi tidak mungkinlah pengurus pusat itu mau mengumbar, ya kan, mengekspos apa-apa saja yang sudah dilakukan, kemudian juga apa-apa saja yang sudah diapakan, ya kan. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Yang jelas saya sebagai pribadi saya memberikan apresiasi lah kepada PP IPAT dan juga PP INI yang sudah berupaya untuk meluruskan permasalahan ini, baik itu datang kepada Menteri Kementerian ATR, ya, menghadap Pak Sofian Jalil, kemudian dekat teman-teman yang dari PP IPAT juga sudah berupaya membantu penyidikan, ya kan, menghadirkan ER, ya kan, kemudian juga membantu upaya-upaya pendampingan, ya kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita melihat Permen 2 tahun 2018 berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawas, pembinaan dan pengawasan PPAT ini, bahwa di situ diatur di salah satu pasal terhadap permasalahan hukum yang menimpa PPAT, pihak penyidik itu harusnya berkoordinasi dengan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. MPPP. Ya, kemudian juga teman-teman atau rekan-rekan kita yang ada tersangkut permasalahan hukum, apabila diminta untuk melakukan pendampingan berkaitan dengan dugaan-dugaan tindak pidana dalam menjalankan jabatan, maka Majelis Pengawas dan Pembina PPAT, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT ini akan melakukan pendampingan, karena diatur seperti itu. Diatur di dalam Permen, memang seperti itu aturannya. Kita harus diajak berkoordinasi oleh penyidik. Kemudian yang kedua, kita kalau dimintakan oleh rekan kita yang tersangkut permasalahan hukum, ya kita dapat memberikan pendampingan, ya, pendampingan bukan beracara, tapi pendampingan. Pendampingan ini tentu di samping kita juga mendorong secara psikis agar rekan-rekan kita ini tidak tertekan, kemudian kita juga akan membantu penjelasan-penjelasan tugas dan kewenangan daripada PPAT itu seperti apa, prosedur pembuatan akta itu seperti apa. Itu yang kita lakukan. Tentang materi atau pokok perkara yang didugakan atau yang disangkakan tersebut, itu sepenuhnya kebenaran materialnya itu ada di penyidik. Berarti menurut Bang Dadon, kasus ini sebetulnya lebih kepada PPAT dong, bukan notaris? Bukan, ini permasalahan berkaitan dengan peralihan hak yang terjadi. PPAT? Ya, ada di sini ada dua case, ya. Ada peralihan hak dengan akta jual beli, ada juga pembebanan hak berdasarkan APHT. Ya, semuanya itu adalah dibuat berdasarkan akta di hadapan PPAT. Kemudian ada juga yang tersangkut dalam berkaitan dengan jual beli ini, yakni dengan akte PPJB. Perjanjian. Nah, bisa jadi umpamanya dalam hal ini ada juga akte yang dibuat berkaitan dengan perjanjian kredit, ya. Kemudian ada juga yang tersangkut dengan SKMHT, hanya sebatas di situ. Tapi kalau melihat penjelasan daripada NZ ini, itu permasalahannya adalah permasalahan yang berkaitan dengan PPAT. Tapi yang dibicarakan di situ, yang disampaikan itu adalah memukul rata notaris-notaris, ya. Itu menurut hemat kami itu secara tidak langsung sudah
sudah memvonis seolah-olah itu salah. Tidak boleh, itu melanggar hukum itu yang dilakukan oleh NZ. Balik lagi ke NZ, kalau seandainya NZ masih memberikan statement-statement ini terus sampai saat ini, apakah Bang Dadun akan mendorong organisasi untuk melakukan somasi secepatnya? Kita sudah tentulah organisasi juga mengupayakan ya bagaimana yang terbaik ya. Bagaimana yang terbaik mengupayakan bahwa kita ini jangan lagi menjadi sorotan publik berkaitan dengan adanya pembangunan opini yang merugikan jabatan kita. Organisasi pasti akan tampil itu nantinya untuk memberikan somasi, untuk memberikan pendekatan-pendekatan. Nah, saya yakinnya organisasi katakanlah dari sisi PPI 4. PPI 4 tentu akan turun tangan ya kan. Dalam hal ini memberikan bagaimana titik temu permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu juga menurut kami adalah upaya untuk pembelaan terhadap anggota. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada semua pihak ya yang tidak mengetahui permasalahan ini, kemudian juga yang tidak tahu atau tidak melihat permasalahan ini dengan pembuktiannya, ya sebaiknya jangan terlalu berkomentar ya kan. Kita hargailah pendekatan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya. Kita tunggu. Tapi pada saat umpamanya ada reaksi-reaksi yang menyatakan memojokkan kita sebagai notaris dan PPAT, konsekuensi hukumnya itu ada ya. Bisa kita lakukan pencemaran nama baik, bisa kita laporkan juga umpamanya itu merugikan secara jabatan baik di organisasi kita. Dan reaksi itu bisa nanti akan timbul berkepanjangan. Bisa jadi nanti suatu ketika nanti orang yang umpamanya akan menolak yang bernama NZ itu membuat akte di hadapan kita masing-masing sebagai bentuk kekecewaan terhadap yang bersangkutan. Masyarakat itu tidaklah bodoh. Masyarakat itu pintar. Bisa menilai apakah yang berbicara itu, yang menyatakan notaris itu seperti itu, tentu banyak yang bisa menilai. Paling masyarakat yang intelektual pasti menilai asal bicara aja Anda ya kan. Bisa jadi seperti itu karena Anda tidak tahu hukum, Anda tidak tahu etika, Anda itu tidak tahu bagaimana secara psikologi dan sosiologi itu untuk berbicara di media-media elektronik, media cetak ya kan. Ini menurut saya bisa jadi suatu ketika nanti berdampak hukum bagi yang berbicara karena sudah merugikan rekan kita F, IR, dan ER. Bang, kalau menurut Abang wajar nggak ketika ada anggota atau pengurus di bawah, kan tadi Abang bilang ada PP, Pengwil, Pengda, itu melakukan pelampiasan, menyampaikan pendapatnya di media juga. Itu kalau dari kacamata Abang gimana? Kan ada juga kan dari daerah, oh itu nggak benar, sama isinya sama, nggak jauh berbeda dengan apa yang tadi Bang Dadun sampaikan. Nah kalau mencuatnya hal-hal itu dari kacamata Bang Dadun bagaimana? Ya setiap orang kan berhak untuk mengemukakan pendapat. Setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat dan itu dilindungi oleh undang-undang. Sepanjang memahami tentang apa yang disampaikan. Ya. Kalau umpamanya berkaitan dengan adanya meluruskan tugas dan kewenangan kita sebagai notaris dan PPAT, ya sah-sah saja. Kemudian juga berupaya untuk menghormati ya penegakan hukum dulu atau menegakkan dulu asas praduga tidak bersalah sebagai bentuk komentar dan dukungan moral, ya sah-sah saja. Ya, asal jangan masuk kepada pokok perkara yang ini salah, yang itu salah, itu belum ranah kita. Tapi yang namanya mengemukakan pendapat di hadapan publik, di hadapan siapapun, sepanjang yang kita sampaikan itu adalah objektivitas, secara normatif, ya kan, penegakan ketentuan yang sesungguhnya, yaitu adalah hak dari setiap kita. Menyampaikan kekecewaan itu nggak masalah. Nggak ada masalah sepanjang terukur. Tapi tidak masuk ke kasus penyidikannya. Hanya sebatas karena banyak NZ banyak mengungkapkan hal-hal yang seperti itu, terusik akhirnya dia mengungkapkan juga secara media. Nah ada yang menarik Bang, tadi Abang bilang kalau bisa dibilang oknum, tanda petik ya, secara bukan rahasia umum, di semua lini pasti ada oknum.
Di jurnalis juga ada oknum. Tanda petik ada yang baik, ada yang buruk. Tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk, kan gitu. Di apapun, mau di ID kayak di kedokteran pasti ada juga yang baik dan buruk. Di notaris pun ada yang baik, ada yang buruk. PPAT ada yang baik, ada yang buruk dan sebagainya. Nah, kalau bicara oknum dari sisi Abang sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Pusat DKP dan MP3P, ini kan bicara kode etik, Bang, ke internal. Berarti kan penguatan dari dalam tubuh organisasi. Bagaimana yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam memberikan penguatan dalam penegakan kode etik di dalam tanda petik mengurangi oknum-oknum tersebut? Harus kita pahami sekarang notaris dan PPAT itu yang tersebar di seluruh Indonesia lebih kurang 20.200-an. Banyak. Ya, banyak. Dari 20.000 lebih ini, kita kan adalah di antara kita ini tidak sempurna, ya kan, adalah yang kira-kira tersangkut permasalahan. Tapi jangan digeneralisir, seolah-olah semua itu adalah sama, tidak. Bisa jadi ada yang lalai di antara 20.000-an orang kita notaris dan PPAT ini, bisa jadi di antara 20.000 lebih ini ada di situ melakukan kesalahan, ya, akibat ketidaktahuan, akibat ketidakcermatan, akibat ketidaktelitian, ya kan, bisa jadi penyebabnya itu. Tapi kan tidak sebanyak itu, makanya diperlukan agar tidak terlanggar hak-hak konstitusi dari rekan-rekan kita, baik notaris dan PPAT yang ada di seluruh Indonesia. Maka baiknya kita berbicara itu adalah untuk sementara, sebelum ada putusan, untuk sementara sampai dengan putusannya nanti keluar berkekuatan hukum tetap, kita tetap menyebutnya itu adalah oknum. Nah, kemudian bagian untuk penegakan kode etik. Di notaris juga mempunyai kode etik notaris. Penegakannya itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian berkaitan penegakan itu tentu yang berkaitan dengan penegakan kode etik yang melanggar norma-norma etika perilaku notaris dalam menjalankan jabatan, tentu kita memakai kode etik notaris. Di PPAT juga ada penegakan daripada pelanggar kode etik ini, ada di tingkat Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Pusat. PPAT juga mempunyai kode etik yang sudah disahkan oleh Kementerian ATR. Kemudian acuannya juga itu. Jadi kita tidak bisa memakai notaris PPAT yang sedang menjalankan jabatan. Patut diduga ada pelanggaran norma etika. Tentu kita mengacu kepada kode etik PPAT. Ya, kita lihat, kita ukur di situ. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Tentu kita melihat di situ adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik. Ya, kemudian demikian juga ke Majelis Kehormatan Pusat. Apakah di situ ada PPAT melakukan pelanggaran norma etika? Ya, silakan dilaporkan. Kemana? Ya, sesuai dengan bentuk apa yang dilakukan pelanggaran. Apakah rekan kita ini melakukan pelanggaran etika, ya, perilakunya dalam menjalankan jabatan sebagai PPAT, maka dapat melakukan laporan-laporan tersebut kepada Majelis Kehormatan Wilayah, kemudian Majelis Kehormatan Pusat. Itulah tempat kita melapor. Kan gini loh, Bang, masyarakat itu kan masih bukan ambigu ya, bias. Ini kan benangnya tipis, Bang, antara PPAT dan notaris. Bisa nggak dikasih penegasan pelanggaran ini masuknya ke notaris? Ya, berarti melaporkannya ke DKD, DKP, DKD, DKW, DKP. Nah, yang ini melanggarnya lebih kepada kode etik ke PPAT. Itu kan tipis sekali, masyarakat kurang, saya yakin sih masih kurang paham antara notaris dan PPAT. Bisa nggak Bang dikasih penjelasan itu, Bang? Kami, menurut hemat kami, sudah banyak kok permasalahan-permasalahan yang masyarakat itu yang cerdas, ya kan? Kalau umpamanya ada pelanggaran jabatan dalam pembuatan akta berkaitan dengan akta notaris, masyarakat banyak yang sudah melaporkan ke Majelis Pengawas di tingkat daerah. Kemudian juga apabila terjadi pelanggaran di situ, tentu dinaikkan kepada para pihak itu dapat melakukan upaya-upaya banding ke Majelis Pengawas Wilayah sampai dengan Majelis Pengawas Pusat, ya, untuk memberikan sanksi dari pelanggaran jabatan tersebut sampai ditandatanganinya
rekomendasi oleh Menteri Hukum dan HAM tentang pemberian sanksi. Apakah itu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara. Itu berkaitan dengan pelanggaran jabatan dalam pembuatan akta notaris. Kemudian notaris dalam menjalankan jabatan tersebut ada melakukan pelanggaran norma etika, ya, ada melakukan pelanggaran perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan kode etik, ya, di mana kita juga dalam kode etik notaris itu ada di situ aturannya larangan, ya, larangan bagi seorang notaris terlanggar di situ. Masyarakat dapat melakukan upaya-upaya melaporkan pelanggaran tentang norma etika, itu laporkan ke Dewan Kehormatan di tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Kemudian kalau berkaitan dengan pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan akta, itu silakan melapor kepada majelis pengawas daerah sampai dengan pusat. Demikian juga halnya dengan PPAT. Kalau umpamanya patut diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, masyarakat dapat melaporkan kepada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT di tingkat daerah, Majelis Pembina dan Pengawas di tingkat di wilayah sampai di tingkat pusat. Kemudian apabila ada di situ norma etika seorang PPAT yang dilanggar, berdasarkan larangan-larangan yang ada dalam kode etik PPAT, dapat melakukan upaya-upaya melaporkan ke majelis pengawas, ke majelis kehormatan wilayah sampai dengan majelis kehormatan tingkat pusat. Kalau IPAT itu belum sampai daerah, Bang, ya? Belum. Wilayah dan pusat. Iya. Kalau notaris daerah, wilayah, pusat. Iya. Nah, hal-hal apa yang masuk di estetika? Seperti apa contohnya pelanggaran estetika dan pelanggaran jabatan? Dua-duanya. Baik ini notaris maupun PPAT. Kalau di notaris, majelis pengawas di tingkat daerah juga berdasarkan pasal 70 pelanggaran kode etik juga majelis pengawas ini juga berwenang untuk memeriksanya. Kalau masyarakat melaporkan ada patut diduga seorang notaris atau rekan kita notaris melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat juga melaporkan kepada majelis pengawas di tingkat daerah. Nah, ada dua fungsi daripada majelis pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kemudian juga kalau berbeda dengan PPAT. PPAT kalau ada pelanggaran daripada norma etika dalam menjalankan jabatan, perilaku dalam menjalankan jabatan itu melanggar apa-apa yang dilarang dalam kode etik PPAT tersebut, dapat mengajukan pelaporan, ya kan? Nah, baik itu di Majelis Kehormatan Wilayah maupun juga Majelis Kehormatan Pusat. Berarti bisa, ya? Bisa. Nah, hal apa yang perlu dijaga oleh teman-teman notaris PPAT dalam menjaga etika tersebut? Tentunya kita kalau baik notaris PPAT sudah mengangkat sumpah, itu kan menyangkut pertanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita disumpah berdasarkan kitab suci kita masing-masing untuk kita senantiasa menjalankan jabatan itu, merahasiakan isi jabatan, merahasiakan isi akte yang dibuat di hadapan kita, taat kepada peraturan perundang-undangan, kemudian taat kepada peraturan-peraturan lainnya, kemudian kita itu taat kepada hal-hal yang jangan sampai menimbulkan yang berdampak kepada ketertiban umum. Kemudian mengenai sebab-sebab sesuatu yang kita buat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang halal atau tidak bertentangan dengan aturan yang lainnya. Sepanjang kita menjalankan jabatan tersebut, kita telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka kemanapun kita dibawa, ke ranah manapun kita dibawa, digugat kemanapun kita, baik secara pidana maupun secara perdata, kita tidak akan dapat dipermasalahkan pada saat kita sudah sesuai dengan prosedur. Syarat-syarat formil sudah terpenuhi, kemudian apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, mulai dari mengkonstantir kehendak para pihak secara verladen tadi, maka ke ranah mana apapun kita dibawa, kita akan aman. Kemudian akan ada upaya-upaya terhadap
menyerang notaris atau mempermasalahkan notaris itu adalah hal yang biasa, risiko jabatan, karena seringkali kita notaris PPAT ini menjadi korban, ya. Para pihak terjadi perselisihan di antara mereka, dicari-carilah kesalahan-kesalahan notaris dan PPAT. Iya, betul. Kemudian juga dari segi PPAT-nya. PPAT ini kita diatur dalam menjalankan jabatan itu menurut PP 37 tahun 98 tentang pejabat pembuat akta tanah, kemudian berubah dengan peraturan pemerintah tahun nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan dari PP 37. Sepanjang kita telah sesuai membuat akte berdasarkan peraturan jabatan PPAT, berdasarkan dengan permen-permen tentang yang mengatur yang berkaitan dengan pekerjaan notaris, apakah itu PP 24 tentang pendaftaran tanah, apakah itu berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan daripada PPAT Permen 2 tahun 2018 dan permen-permen lainnya. Sepanjang kita taat azas, ke ranah manapun kita tidak akan dapat dibidik. Kalaupun kita nanti tetap dimintakan umpamanya biasanya jadi saksi ya. Tetap kita dimintakan umpamanya keterangan, ada rambu-rambu yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum, yakni kalau notaris itu melalui MKNW. Oh, izin. Ya, izin dengan persetujuan dengan MKNW. Itu yang diamanatkan pasal 66. Kita bukan kebal hukum notaris ini. Tapi itu yang di pasal 66 itu adalah upaya penegakan hukum. Bagaimana kita nanti notaris ini tidak melakukan pelanggaran terhadap sumpah dan jabatannya, bagaimana kita notaris ini tidak melanggar ketentuan pasal 16 tentang wajib merahasiakan isi akte, bagaimana notaris ini nanti tidak dapat dipidana menurut pasal 322 KUH pidana, di mana mengamanatkan di situ barang siapa dengan sengaja membocorkan kerahasiaan isi akte yang wajib ia rahasiakan dalam menjalankan jabatan dapat dipidana 9 bulan. Oh. Ada penjaranya? Ada penjaranya bagi kita merahasiakan isi akte, membuka kerahasiaan isi akte. Kan kadang-kadang penyidik suka meminta maksa, Pak. Nah, itu makanya ya. Kemudian di pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah kutipan akte, salinan akte, grose akte hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan di dalam akte, tercantum dan di dalam akte, dan juga ahli waris dari para pihak yang ada dalam akte. Hanya dua itu yang bisa menerima salinan dari akta notaris. Nah, bagaimana dengan pihak penyidik, penegak hukum lainnya maupun hakim di pengadilan ingin membutuhkan itu, silahkan mendapatkan izin dulu dari majelis kehormatan di tingkat wilayah. Nah, kehadiran majelis kehormatan wilayah ini adalah untuk menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris, ya kan? Jangan nanti harkat dan martabat notaris ini menjadi terendahkan atau terinjak-injak nantinya. Kenapa? Beban daripada notaris ini cukup berat. Ya, agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris dan ketentuan pidana, akan diukur oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini apakah terjadi di situ satu tindak pidana atau patut diduga. Kalau tidak ada di situ kita melihat adanya pelanggaran pidana, maka Majelis Kehormatan Wilayah akan menolak untuk memberikan persetujuan. Tapi kalau patut diduga di situ ada tindakan-tindakan yang patut diduga melakukan tindak pidana, tentulah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di tingkat wilayah memberikan persetujuan. Itulah tujuannya kita adanya menyaring suatu pemberian keterangan, pemberian daripada fotokopi minuta akte dengan persetujuan daripada MKNW, itu diatur atau merupakan kita menjaga apa yang diamanatkan dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, ya kan? Nah, kemudian protokol notaris itu merupakan arsip negara. Tidak semudah itu notaris itu memberikan begitu saja fotokopinya kepada pihak-pihak, termasuk kepada pihak penegak hukum, karena itu amanat daripada undang-undang. Kalau itu diambil paksa, ya adalah suatu kekeliruan bahwa menganggap notaris itu kebal hukum, tidak dapat dihukum, kemudian mempersulit penegakan hukum. Bukan, itu keliru. Ya, kita tidak tahu menahu tentang undang-undang itu. Yang membuat undang-undang itu adalah pemerintah. Pemerintah menyusun Undang-Undang Jabatan Notaris itu mulai dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Semua itu yang menyiapkan adalah pemerintah.
kemudian diusulkan kepada DPR, jadilah itu undang-undang. Artinya apa? Pemerintah sudah mengatur seperti itu, disahkan dan disetujui oleh DPR, maka semua pihak dalam hal ini penegak hukum, mulai dari penyidik, mulai dari sampai dengan jaksa penuntut umum, sampai dengan hakim di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung, wajib taat kepada undang-undang. Kita tidak ada, kita berlindung di balik undang-undang. Pemerintah yang mengatur seperti itu, diusulkan ke DPR, jadilah itu undang-undang. Tapi yang ada terbangun opini selama ini adalah notaris itu seolah-olah kebal hukum. Notaris itu seolah-olah menghambat upaya penegakan hukum. Ya, kita tidak tahu menahu. Kita notaris ya taat kami kepada undang-undang jabatan notaris. Kata undang-undang pasal 66, pengambilan fotokopi menota, memberikan keterangan harus dengan izin dan persetujuan dengan MKN. Ya, semua pihak harga itu. Ya, kita mengenal yang namanya asas hukum. Asas hukum itu adalah hukum khusus mengenyampingkan ketentuan hukum umum. Hukum yang lebih tinggi, ya, itu tidak boleh. Hukum yang rendah tidak boleh mengenyampingkan hukum yang lebih tinggi. Betul. Hukum yang terbaru, undang-undang terbaru tidak dapat dikesampingkan oleh undang-undang yang lama. Betul. Itu ajas hukum yang 3 itu menjadi semua pihak harus tahu itu. Penegak hukum harus tahu, masyarakat harus tahu, kemudian penasihat hukum harus tahu, advokat harus tahu, notaris harus tahu. Betul. Setuju. Kita ini dalam menjalankan jabatan ini terukur. Yang kita buat ini adalah, yang kita simpan ini adalah semuanya terangkum dalam protokol notaris. Protokol notaris ini merupakan arsip negara. Suatu ketika kita nanti pensiun, baik kita sebagai notaris, baik kita sebagai PPAT, akan menyerahkan kembali semuanya itu kepada negara, ya. Majelis, kalau di tingkat kalau di notaris namanya majelis pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti, diserahkan protokolnya kepada notaris yang lain. Kemudian untuk PPAT kita kembalikan kepala kantor pertanahan di tingkat kota kabupaten, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPAT yang lain pada saat umur kita dinyatakan oleh undang-undang berakhir menjalankan jabatan. Pensiun gitu, Bang. Atau pensiun. Nah, aku balik ke DKP. Bang, untuk menegakkan kode etik mengalami kendala nggak, Bang, selama ini? Sebenarnya kendalanya penegakan kode etik tergantung kepada personnya masing-masing. Ya, personnya kita di tingkat Dewan Kehormatan Daerah berani atau tidak untuk mengambil suatu tindakan. Kemudian juga pihak-pihak yang merasa dirugikan ada tidak memberikan laporan kepada Dewan Kehormatan di tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Kita dalam hal ini Dewan Kehormatan, apakah itu di tingkat daerah, wilayah, dan pusat, bagi kita bukan semata-mata penegakan kode etiknya, pembinaannya itu yang lebih utama. Ya, misalnya patut diduga salah satu rekan kita itu melanggar kode etik, kita undang saja dulu. Kita undang tersebut, kita berbicara baik-baik. Kita tidak menghakimi di situ, tapi kita berbicara baik-baik. Misalnya kami mendengar informasi Anda itu seperti ini, itu tidak baik. Kalau ada pantau, tidak, saya tidak pernah melakukan dengan pembuktian, selesai kan? Maka terbantahkanlah apa yang dikatakan pelanggaran kode etik. Ya, kita tidak semata-mata untuk penegakan. Kami juga dari Dewan Kehormatan Pusat menghimbau ke semua DKW, ya, mari sama-sama kita melakukan pembinaan. Pembinaan itu kan tidak semata-mata untuk melakukan penegakan. Ya, sebelum ada pelanggaran kita upayakan pencegahan terlebih dahulu. Tapi maaf, koreksi kalau Bro salah. Tapi kan ada juga, Bang, teman-teman di notaris, aku belum masuk ke PPAT ya. Di notaris itu yang kalau diperiksa nggak mau karena merasa lebih lama karena DKD-nya lebih muda. Itu gimana, Bang? Bener nggak ada yang seperti itu? Ya, silakan saja ya. Kehadiran daripada DKD, DKW, kemudian DKP itu bukanlah kehadiran begitu saja. Ya, mereka itu tentu duduk di jabatan tersebut atas usulan ya daripada rapat anggota. Ya, hasilnya itu Dewan Kehormatan tingkat daerah adalah atas usulan atau atas pemilihan daripada anggota pada saat rakerda atau pada saat pada saat konverda.
Jadi mereka dipercayakan oleh anggota untuk duduk di Dewan Kehormatan Daerah. Artinya semua pihak yang ada di daerah tersebut harus taat kepada apa-apa yang sudah dipanggil oleh Dewan Kehormatan Daerah. Kalau kita tidak hadir, artinya kita sudah tidak taat azas terhadap apa yang sudah kita percayakan. Kemudian juga kita tidak baiklah secara intelektualitas. Kehadirannya Dewan Kehormatan di tingkat daerah itu produk dari hasil dari pemilihan rapat anggota di tingkat daerah. Demikian juga umpamanya DKW, kehadiran teman-teman di DKW itu kan atas kehendak dari rapat yang hasil konferwil, ya kan? Mereka dipilih oleh anggota untuk melakukan pembinaan dan penegakan kode etik. Demikian juga di tingkat pusat. Kehadiran teman-teman di tingkat pusat itu adalah atas kehendak Kongres ya dari rapat anggota di Kongres, dan prosesnya itu juga adalah melalui usulan dari tingkat daerah melalui Pengwil untuk dipilih di Kongres untuk duduk di Dewan Kehormatan Pusat, dan suara terbanyak sebanyak 7 orang diputuskan di dalam Kongres. Artinya produk tersebut bukanlah dari utusan dari pengurus saja, tapi itu adalah usulan kehendak daripada anggota untuk melakukan penegakan kode etik. Kalau kita dipanggil tidak datang, mekanismenya kan ada, dibuat berita acaranya untuk disampaikan kepada Dewan Kehormatan Wilayah, kemudian juga disampaikan juga kepada Dewan Kehormatan Pusat. Tentu sanksinya nanti akan ada untuk hal itu apabila tidak menghormati Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah, dan Pusat, yakni sanksi dinonaktifkan berorganisasi sesuai dengan putusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan Pusat. Tapi kan masih banyak Bang di daerah itu yang enggan untuk diperiksa karena merasa paling senior oleh DKD, akhirnya bertahun-tahun nggak pernah diperiksa. Itu gimana Bang? Apakah kedepannya harus bagaimana nih Bang? Ya sepanjang tidak ada laporan ya bagaimana mau diperiksa, ya kan? Tentu ada laporan. Ketergantungan terhadap laporan dong. Ya kalau ada pelanggaran ya kan, dengan adanya perubahan kode etik Banten, kalau kewenangan itu tanpa laporan pun Dewan Kehormatan Daerah itu dapat memanggil. Ada informasi. Iya, karena kalau umpamanya ada informasi pelanggaran kode etik ya, Dewan Kehormatan Daerah bisa mengundang untuk dilakukan pembinaan. Gitu. Berarti bukan berarti harus ada laporan doang. Nggak ada, bisa. Ketika DKD atau DKW mendengar informasi ada tanda petik salah satu rekan diduga melanggar kode etik, bisa memanggil. Bisa memanggil setelah perubahan kode etik pada saat kita di KLB Banten tahun 2015. Jadi silakan aja. Ya, itu kan hanya kembali lagi ulah oknum kan. Kan ada mekanismenya, kalau dipanggil DKD itu tidak hadir, umpama sampai dengan 3 kali, nanti kan dia dibuat berita acara terhadap ketidakhadiran itu untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Wilayah sampai dengan Dewan Kehormatan Pusat. Tapi sebetulnya di DKD bisa nggak memberikan punishment Bang sih Bang? Apa? Punishment itu bisa nggak untuk memberikan punishment kepada tanda petik oknum lah ya, yang enggan dipanggil DKD itu di tingkat daerah bisa nggak? Ya nggak boleh lah, yang namanya pelanggaran kode etik itu dipanggil dia yang baru sekali tidak ada konsekuensinya secara etika kan ada. Yang dipanggil ya panggil aja, ada pembinaan, dia nggak datang, mekanismenya kan ada. Tapi ya. tidak bisa memberikan punishment. Ya kita kan hanya sanksi kalau ada di Dewan Kehormatan itu, sanksinya itu kan yakni antara lain dia itu diberikan sanksi tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan berorganisasi selama berdasarkan putusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan Pusat. Oh, berarti dia sanksinya itu dia kegiatan organisasi dia dicabut selama pemberian sanksi, kemudian juga keanggotaannya juga berdampak kepada keanggotaannya sebagai anggota INI. Apakah itu anggota INI atau anggota IPAN? Nah, kalau bicara INI kan di Undang-Undang IJN itu kan wadahnya satu-satunya INI. Kalau dicabut gimana Bang? Bernaung ke siapa? Artinya kegiatan berorganisasinya, kegiatan dia menjalankan jabatan itu pengawasannya kan oleh majelis pengawas. Oke. Kegiatan berorganisasinya berarti nggak bisa ya? Itu dihentikan selama sesuai dengan sanksi yang diberikan. Paling dikit berapa lama Bang?
Ya bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, tergantung keputusan dari Majelis Kehormatan Notaris. Nah, Dewan Kehormatan Notaris. nah ke depan Bang, di ke depan kan kalau nggak salah di Malang kemarin ya, maaf aku agak singgung ke Malang nih, kan itu ada rapat pleno, di situ kan dibahas tentang rancangan perubahan anggaran dasar, rancangan perubahan anggaran rumah tangga, rancangan perubahan kode etik. Nah, kalau melihat Abang sebagai DKP, hal apa sih yang perlu di-upgrade dari kode etik di notaris itu sih Bang? Yang perlu diperkuat untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, saya perlu menjelaskan ya, kenapa kita pada saat RP3YD tersebut ada salah satu agendanya, yakni meminta masukan daripada Pengda, DKD, Pengwil, DKW, kemudian juga pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Ranahnya RP3YD itu agenda dalam pada RP3YD itu hanya semata-mata berkaitan dengan evaluasi daripada pengurus pusat. Apakah telah menjalankan amanat-amanat yang diberikan oleh Kongres. Yang kedua adalah menyempurnakan anggaran rumah tangga sesuai dengan kondisi ya pada saat sekarang, antara lain juga berdasarkan amanat-amanat yang disampaikan oleh yang diputuskan oleh Kongres, ya kan, termasuk juga untuk mengubah anggaran dasar dan kode etik juga itu kan amanat yang disampaikan pada saat Kongres. Iya, betul. Pengubahan atau ketentuan dalam anggaran dalam kode etik ini tentu diperlukan, ya kan, melihat sekarang perkembangan zaman, ya kan, media elektronik begitu banyaknya sekarang, ya kan, tentu kita berikan juga masukan-masukan yang lainnya, kita bahas juga hal-hal apa nih yang penyebabnya penegakan kode etik ini kurang sempurna. Tentu kita mencarikan upaya-upaya apalagi yang kita harus sempurnakan di dalam kode etik ini agar teman-teman itu penuh kesadaran atau penuh kedisiplinan untuk senantiasa menjaga kode etik notaris, tapi bukannya mengatur larangan tersebut untuk dilanggar. Nah, upaya-upaya itulah yang kita minta masukan. Nah, dari Malang kemarin ini masukan-masukan yang ada adalah pada saat ini kita akan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat, utusan-utusan dari Dewan Kehormatan Wilayah, kemudian utusan-utusan dari Dewan Kehormatan Daerah yang nantinya akan mengolah tentang rancangan perubahan kode etik yang akan disampaikan nanti kepada pengurus pusat. Itu kita kemarin ini yang di Malang ini dalam rangka untuk meminta masukan sebagai bentuk transparansi kita agar semua pihak tahu inilah yang rancangan ini yang kita usulkan nantinya pada saat KLB. Nanti. Ya, forumnya untuk membicarakan kode etik adalah di KLB. Rancangannya yang mempersiapkan adalah melalui Dewan Kehormatan kepada pengurus pusat. Demikian juga dengan pengubahan anggaran dasar. Pada saat di rapat pleno itu bukanlah di situ forumnya untuk membicarakan perubahan anggaran dasar, tapi di situ adalah hanya semata-mata menerima masukan, input ya. Ya, input apa aja ya, agar nanti jangan nanti pengurus pusat seolah-olah nanti ada patut diduga mempersiapkan begitu saja. Kami menilai pengurus pusat itu adalah bentuk transparansi daripada pengurus pusat, maka rancangan perubahan nanti akan dibuat oleh pengurus pusat yang akan membuat disampaikan juga pada saat rapat pleno tersebut, ya kan, agar semua pihak nanti tahu, ya, Pengdanya tahu, ya kan, Pengwilnya tahu, ya, kemudian rancangan dibawa, ya kan, kemarin kan rancangan perubahan anggaran dasar kan sudah dibagikan tuh pada saat rapat pleno, ya, kajilah di tingkat daerah, sampaikan kepada pengurus pusat. Nanti pengurus pusat akan membuat rancangan perubahan anggaran dasar, rancangan perubahan daripada kode etik untuk dilempar ke KLB yang akan diselenggarakan di Pekanbaru. Iya, forumnya di sana. Nanti mau debat habis-habisan ya di sana aja nanti. Kalau yang di Malang itu kewenangannya hanya sebatas tentang perubahan ART, mengevaluasi tentang pelaksanaan daripada amanat-amanat Kongres yang sudah dilakukan oleh PP itu apa saja. Yang belum apa saja. Iya, yang belum apa saja. Kemudian
apa saja yang perlu diberikan, apa keputusan rekomendasi apa saja yang diberi kepada pengurus pusat. Kemudian kesatuan sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh pengurus pusat. Setelah itu nanti diserahkan pengurus pusat ya akan menjadikan rekomendasi dan kesatuan sikap tersebut peraturan perkumpulan. Nah, di kita itu kan ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada peraturan perkumpulan. Ya, semua itu adalah produk dari rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Nah, kalau dari kacamata Bang Donald sebagai anggota, sebagai sekretaris atau anggota DKP, hal apa yang perlu diatur di kode etik, Bang? Kalau melihat dari perkembangan zaman saat ini. Saya kira yang ada di kode etik sekarang itu sudah cukup lah ya. Cuma nanti kita ada penambahan beberapa hal, ya kan. Sebenarnya kode etik itu cukup bagus ya. Ketaatan kita untuk membaca larangan-larangan itu yang sering lupa. Itu kan karena kembali lagi kepada kata-kata oknum tadi. Ya, kalau yang tahu sudah membaca larangan-larangan tersebut, tentu akan taat azas, tentu akan memperhatikan itu. Ya, ada juga teman-teman sudah dilarang untuk ucapan-ucapan, ya kan? Karangan bunga, ya kan, tidak memakai jabatan, ya, tapi mungkin bisa jadi itu karena ketahuan, kelalaian. Nah, disitulah tugas daripada Dewan Kehormatan di tingkat daerah untuk memantau, untuk memanggil, untuk melakukan pembinaan agar di masa akan datang jangan terjadi lagi seperti itu. Kalau untuk masalah bermedsos itu perlu diatur nggak? Perlu, itu kan yang saya katakan tadi kan mungkin di kode etik yang sekarang belum mencangkup, belum masuk nih, ya kan. Perilaku apalagi yang perlu kita tambah? Apakah di dalam bermedsos, apakah dalam berkata-kata sehari-hari, ya kan? Apa kita dalam hal umpamanya kita dalam berkonferwil, bagaimana etika kita yang baik sesama rekan, itu juga harus kita tambahkan. Kenapa? Perkembangan dunia elektronik ini, perkembangan dunia IT ini semakin lama semakin canggih, ya kan? Nah, itu perlu ada penyempurnaan dan penambahan. Kenapa perlu penambahan? Pada saat Kongres Makassar itu sudah dievaluasi, ya, direkomendasikanlah pada saat itu karena pengurus pusat tidak membuat rancangan, tidak mengagendakan perubahan daripada kode etik, maka direkomendasikanlah pada saat tersebut untuk melakukan evaluasi dan perubahan dalam KLB. Berarti ke depan itu nanti ada kalau bicara teknologi kan nggak bisa dibendung, ya kan? Saat ini aja media saja sudah bergeser dari konvensional cetak seni mulai terkikis lari ke dunia maya, teknologi lah, TV, bahkan sekarang ini dunia maya lebih mendominasi. Ya aku sebut aja deh, terserah termasuk iklan atau enggak, FB, YouTube, TikTok, kemudian Instagram, Twitter. Nah ini kan nggak bisa dibendung, Bang. Semua bisa pakai, hanya modal satu akun mereka bisa punya 5 media maya ini bisa dipergunakan, dan penyebaran informasinya pun tergolong sangat-sangat cepat sekali. Nah apakah itu perlu diatur juga di dalam kode etik? Ya perlu diatur tidak, itu tentu nanti itu kan kita kan di Kongres Makassar kan sudah mengamanatkan untuk mengubah ART dalam KLB. Kemudian nanti akan dilaksanakan KLB tersebut. Perlu tidaknya tentu kita tunggulah nanti keputusan yang diambil oleh anggota yang hadir nanti mempergunakan haknya dalam KLB tersebut, seperti apa maunya anggota. Nah kalau dari kacamata Bang Donald melihat perkembangan teknologi saat ini, dunia maya seperti itu, apakah memang perlu diatur? Oh perlu, kan sudah dievaluasi pada saat Kongres di Makassar. Merasa perlu untuk perkembangan IT, perkembangan media sosial, ya, diperlukan adanya penambahan di larangan untuk ditindaklanjuti nantinya di KLB, menyempurnakan kode etik ini, termasuk upaya-upaya bagaimana nih anggota ini taat untuk melakukan penegakan, bagaimana teman-teman di tingkat, ya kan, ya, Dewan Kehormatan di tingkat daerah, wilayah dan juga pusat, bagaimana untuk lebih giat lagi menegakkan kode etik. Nah, disitulah nanti akan kita sempurnakan di kode etik tersebut. Kalau melihat perkembangan di medsos saat ini,
kan sudah dievaluasi di Kongres. Ya, maksud saya ketika Bang Donald melihat teman-teman bermedsos ini emang banyak nggak yang melanggar kode etik? Iya, kalau kita lihat sepanjang tidak beriklan, tidak menjelek-jelekkan, kalau masuk menjelek-jelekkan, itu udah masuk pelanggaran kode etik. Kalau misalnya kemudian juga di situ ada umpamanya masuk ranah daripada apa yang dilarang dalam pasal 4 kode etik tersebut, ya kan? Beriklan, ya kan, di situ juga kan masuk pelanggaran itu. Nah, kalau nggak salah, maaf nih, koreksi kalau salah, kan kadang-kadang ada teman-teman notaris pakai nama notaris siapa itu melanggar nggak sebetulnya? Makanya itu yang perlu disempurnakan di kode etik. Ini kan macam-macam ini teman-teman kita ini dengan kiat-kiatnya, ya kan, dengan segala pendapat hukumnya. Ya, kami kan tidak beriklan. Itu kan identitas kami yang kami sampaikan. Itu kan akunnya saya di media sosial, ya kan. Saya kan tidak di ruang publik. Jadi banyak. Nah, makanya kita nanti sempurnakan itu termasuk, ya kan, di media-media sosial. Tapi kalau baru kita berpendapat, sebaiknya ya, walaupun kita di akun kita, walaupun kita di media-media elektronik, janganlah menyatukan nama jabatan. Ya, cukup nama kita saja. Nah, boleh nggak, Bang? Kalau kelar? Secara larangan, secara tegas kan tidak ada. Cuman secara umpamanya kita menghimbau, ya kan? Itu kita himbau untuk tidak mencantumkan. Kenapa? Kan udah saya katakan tadi bahwa kita itu harus ada mentelaah secara objektif pendapat dari teman seperti ini, pendapat dari yang satunya seperti ini, pendapat dari Dewan Kehormatan. Itu diperlukan penegasan, pengaturan untuk itu. Berarti nanti ke depan itu harus dipertegas itu apa, itu yang apa. Tapi yang jelas ya, marilah mempergunakan media sosial itu yang berkaitan dengan hiburan-hiburan, yang berkaitan dengan penyampaian ilmu, informasi keilmuan, ya kan, informasi agar tidak melanggar norma-norma kesusilaan, informasi agar tidak melanggar norma-norma keagamaan, ya, untuk bagaimana kita lebih kedepannya lebih bisa menegakkan intelektual kita sebagai pejabat umum. Nah, kalau dari sisi IPAT sebagai MP3P, apa yang perlu diperkuat? Ini kan kalau di IPAT kan belum ada rencana perubahan itu ya. Apa sudah ada, Bang? Aku belum dapat informasi nih. Apakah ada nanti ke depan di Rakernas itu, apakah nanti ada rancangan perubahan anggaran dasar kah, rancangan rumah tangga kah, rancangan kode etik? Kalau Abang sebagai MP3P dalam itu kan lebih kepada penegakan kode etik atau apa, Bang? Kalau MP3P itu kan adalah penegakan terhadap pelanggaran jabatan. Oh, pekerjaannya ya? Ya, yang kode etiknya kan ada yang namanya Majelis Kehormatan Wilayah, ada namanya Majelis Kehormatan Pusat atau MKP. Itu kepenegakan kode etiknya di sana. Nah, kalau dari... Nah, bagaimana, apakah perlu untuk mengubah anggaran dasar, mengubah ART, mengubah kode etik, menyempurnakan, itu kan kita kembalikan lagi kepada pengurus pusat. Ya, itu ranah daripada pengurus pusat lah untuk melihat itu dan mentelaah itu. Nah, kalau dari sisi MP3P pusat ya, Bang ya, hal apa yang perlu diperkuat, Bang? Kalau dalam hal kan kalau kita nggak mau masuk ke ranah kasus-kasus ya, nah, dalam artian kalau dari kacamata Bang Donald melihat teman-teman dalam melaksanakan tugas jabatannya, apakah masih banyak yang tanda petik suka melanggar atau kelalaian kah atau kesengajaan? Ya, kami di MP3P ini kan ada 12 orang, 7 unsur dari pemerintah, kemudian 5 dari unsur yang diusulkan oleh organisasi PPAT ya. PPAT. Kami bekerja tentu berdasarkan surat tugas ya dari Ketua Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan. Kami juga memutuskan bersalah atau tidaknya tentu berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, tentu diambil voting, ya kan, sanksi yang diberikan. Tapi saya selaku MP3P menghimbau kepada semua rekan-rekan PPAT untuk hati-hati dalam menjalankan jabatan. Kenapa? Di dalam Permen 2 tahun 2018, khususnya lampiran 2,
Di situ bentuk-bentuk pelanggaran semuanya sudah terukur di situ, sudah kalau tidak membacakan akte sanksinya ini, ya kan? Sudah ada ya? Sudah ada, jadi sudah terukur situ. Makanya kami menghimbau baca-bacalah lampiran 2 tersebut, ya, untuk sebagai pedoman kita menjalankan jabatan sehari-hari. Kalau bisa ditaruh di meja kerja kita. Setiap hari kita jangan sampai menabrak atau melarang itu. Suatu ketika nanti ada laporan dari masyarakat, laporan dari PPAT, laporan dari pengurus daerah, ya, berkaitan dengan pelanggaran jabatan, bisa jadi nanti rekan-rekan ini ya mendapatkan sanksi, apakah itu sanksi teguran tertulis, apakah itu sanksinya umpamanya pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara. Nah, tapi kadang-kadang rekan-rekan kita ini tidak pernah mau peduli membaca ini peraturan ini, ya, malas membacanya, sehingga pada saat umpamanya melanggar itu kita didorong diminta untuk membela, ya, sementara sudah melakukan pelanggaran. Nah, tindakan preventifnya adalah bacalah larangan-larangan yang sudah diatur. Nah, kemudian lampiran 2 itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen 2 tahun 2018, ya. Jadi banyak hal-hal di situ melanggar sumpah dan jabatan pun, ya, itu termasuk kategori pemberhentian pelanggaran berat, dapat diberhentikan yang tidak hormat. Itu? Sumpah jabatan. Melanggar sumpah jabatan. Berat. Iya, itu termasuk pelanggaran berat. Wow. Kemudian juga apa itu pelanggaran berat itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, ya, bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan sumpah dan jabatan, ya kan. Nah, sumpah jabatan itu isinya apa? Saya bersumpah akan merahasiakan isi atas, saya akan bekerja cermat teliti, ya kan, saya akan taat dan patuh kepada ketentuan perundang-undangan yang lainnya, ya kan, kan ada situ. Nah, kemudian juga menjalankan jabatan di luar wilayah kerja kita, ya kan. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang diatur di situ. Jadi kita memeriksa itu ya berdasarkan itu pelanggaran mana yang dilakukan. Nah, maka patokannya itu ada umpamanya demikian juga ada umpamanya sudah membuka sudah mengangkat sumpah, ya, tapi tidak pelangnya tidak ada, ya kan. Kemudian kantor tidak ada, tapi akte yang dibuat ada. Nah, itu kan pelanggaran berat, ya. Banyak juga yang seperti itu, ya, akibat ulah oknum teman-teman kita yang sudah mendapatkan sanksi, kemudian diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, kemudian juga di PPAT ini sanksinya cukup berat itu adalah kenapa? Pada saat usulan rekomendasi pemberian sanksi, pada saat itu maka segala fasilitas pendaftaran tanah, pengecekan sertifikat, pendaftaran hak tanggungan, ya kan, kemudian pendaftaran lain itu sudah terblokir pada saat itu. Berarti sebuah pekerjaan PPAT-nya diblokir. Semua pekerjaan itu terblokir pada saat usulan. Belum rekomendasi oleh MP3D. Walaupun belum ada putusan. Berarti berat di PPAT berat, makanya hati-hati. Baru usulin aja sudah diblokir. Iya, baru diusulin aja semua fasilitasnya itu sudah terblokir sampai dengan adanya putusan dari Menteri ATR berkaitan dengan sanksi yang sudah diambil. Berarti hati-hati. Harus hati-hati. Nah, kalau dari kacamata Bang Donald sebagai anggota MP3P, hal apa yang kerap kali dilanggar oleh teman-teman? Suka diabaikan lah, dianggap sepele oleh mereka. Ya, macam-macam. Ada yang tidak membacakan di hadapan PPAT aktenya, ya kan. Ada yang tidak membuka kantor, tapi aktenya jalan, ya kan. Kemudian tidak membuat laporan bulanan tentang pembuatan akte. Kemudian juga menjalankan jabatan di luar wilayah kerja. Nah, semua itu kan hasil dari pemeriksaan MP3D. MP3 ini ketuanya adalah Kepala Kantor Pertanahan. Kantah. Iya, Kantah, ya kan. Dan mereka lebih kerjanya itu lebih bagus, berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan umpamanya akte-akte yang dibuat. Lagi sekarang bisa dicek di Sentuh Tanahku ya.
Iya. jalurnya perjalanan prosesnya itu bisa dilihat secara langsung ya, digital ya. Iya, nah jadi artinya hati-hati apa? Karena yang melakukan pembinaan, pemeriksaan kantor-kantor ini kan kantor pertanahan. Oke. Suatu ketika ada pelanggaran, yang lebih tahu kantor pertanahan. Bang, agak keluar dikit nih. Ini hal yang menggelitik. Sebuah hal yang biasa nggak kalau ada teman minta tolong teman di wilayah, misalnya dapat pekerjaan nih si A di kota B, tapi pekerjaannya bidangnya ada di kota C, itu minta tolong atau seperti apa sih yang perlu diperhatikan hal itu Bang oleh teman-teman PPAT? Ya, yang jelas apa yang diamanatkan oleh peraturan jabatan kita yang diatur di dalam PP 37 tahun 98, PP 24 tahun 2016, ya kan? Itu harus kita penuhi. Kemudian juga Permen 2 tahun 2018, ya kan? Harus berhadapan dengan kita, ya kan? Itu harus kita taati, itu harus kita akte harus dibacakan. Kemudian kita berkaitan pembacaan akte itu harus di tempat kedudukan kita atau objek tanahnya, ya kan, di tempat kedudukan kita, para pihak sepakat untuk menandatangani di luar tempat kedudukan kita, sah-sah aja boleh, ya. Itu ada diatur di dalam Permen 13 kalau nggak saya, ya, Permen 13 atau Permen 23 gitu. Dimungkinkan untuk itu asal para pihak ini sepakat. Yang penting adalah objek tanah itu di tempat kedudukan kita atau wilayah kerja kita. Nah, tapi kita mengerjakan suatu pekerjaan pembuatan akte yang objek tanahnya di luar wilayah kerja kita, itu tentu ada sanksinya untuk itu, ya. Makanya kita perlu, jangan kita hanya membuat akte saja tanpa membaca Permen 2 tahun 2018 itu wajib hukumnya kita baca, gitu. Supaya apa? Kita tidak melakukan pelanggaran. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman PPAT ini ketika mendapat pekerjaan tapi objeknya di luar wilayah kerja? Ya itu kan nggak boleh. Terus langkahnya? Ya sanksinya ada. Tinggal kita apakah kita mau, artinya kalau kita melakukan itu, artinya kita kan mengambil sanksi. Artinya kita mau mengambil resiko untuk itu. Resikonya apa? Bisa kita diberhentikan dengan hormat, bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kalau bekerja sama dengan sesama teman rekan PPAT, hal apa yang perlu? Ya sepanjang kita, itu makanya saya bilang, bacalah dulu Permen 2 tahun 2018 tersebut, ya baru nanti kita membicarakan sanksi apa hal-hal yang lain. Sepanjang kita tidak membaca itu, ya termasuk juga Gross TV sebaiknya membaca itu. Siap. Insya Allah alhamdulillah sudah baca. Ya, kenapa? Mempersiapkan akte pun, mempersiapkan akte untuk di wilayah lain itu termasuk pelanggaran juga. Nah ini ada pertanyaan nih Bang dari pemirsa Bang, sebentar. Saya mau pemeriksaan notaris ini. Satu lagi dari pemirsa dulu nih. Mana sih? Nah dari Bang Muhammad Jus, Bang, kemarin kita di Malang tuh, terus minggu RP3YD itu akta kita lahir. Apa termasuk pelanggaran kah? Apa? Kemarin kita di Malang, terus hari Minggu di RP3 saat RP3YD akta kita lahir, apa termasuk pelanggaran? Akta kita lahir maksudnya apa? Tahu nih Bang Yus, pertanyaannya seperti itu. Kemarin kita di Malang tuh, terus Minggu RP3YD akta kita lahir, apa termasuk pelanggaran kah? Oh mungkin saya tangkap begini. Pada saat kita ada RP3YD di Malang, kemudian seolah-olah kita menjalankan jabatan di tempat kedudukan kita, ya kan? Ya pelanggaran. Nggak boleh. Kita udah ada di Malang, ya, tempat yang dikatakan dengan apa itu akta notaris, ya akta notaris itu harus di hadapan kita kan dibacakan. Posisi kita umpamanya di Malang pada saat tersebut, ya kan, kemudian ada akte di tanggal itu kita bacakan, itu ya? Pelanggaran jabatan. Nggak boleh Bang Yus. Ya pelanggaran jabatan. Jadi ya sudah terbuka lah bahwa mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 atau 20 kita di Malang, artinya akte nggak ada yang keluar. Salinan artinya tidak ada yang kita tanda tangani. Ya, kecuali pada tanggal itu kita pulang sebentar untuk membacakan, ya kemudian balik lagi ke Malang. Ada teman kita yang seperti itu, balik ke Jakarta,
kemudian membacakan akte, Balik lagi ke Malang. kemudian menandatangani salinan, balik lagi ke Malang. Kosnya lebih gede. Ya mungkin itulah risiko jabatan kita. Ya nggak ada masalah bagi teman kita. Tapi kalau umpamanya Posisi di Malang. pada saat posisi di Malang, kemudian juga mulai dari tanggal 15 sampai 20 di Malang, ada akte yang jadi itu pelanggaran jabatan. Siap. Berarti Bang Yos simpulannya itu pelanggaran. Terakhir Bang, ada yang perlu ada nggak yang ingin Abang Donald sampaikan? Satu dari sisi sebagai DKP, kedua dari sisi sebagai MP3P. Sekarang dari DKP dulu untuk teman-teman, silakan. Saya sebagai Dewan Kehormatan Pusat ya, selaku pribadi mengecam keras terhadap upaya-upaya yang memojokkan nama jabatan di media-media elektronik, ya, di media-media cetak, kemudian juga di media-media sosial. Ya, jabatan kita ini baik notaris maupun PPAT adalah jabatan terhormat. Kami ini adalah kalangan intelektual yang membuatkan alat bukti yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa akta otentik, di mana akta otentik itu adalah alat bukti yang sempurna, dan yang membuatnya itu adalah kalangan-kalangan intelektual yang terukur kemampuannya, yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam rangka terjadinya suatu permasalahan hukum, tunggulah permasalahan hukum tersebut dinyatakan oleh putusan pengadilan bersalah atau tidaknya. Kemudian janganlah menyebut-nyebut jabatan kami, ya, yang notabene di luar, ya, yang notabene di luar daripada pekerjaan kami sebagai notaris, ya. Tapi cukup dengan menyebutkan, ya kan, oknum, ya, cukup menyebutkan oknum yang berinisial, ya, jangan menyebutkan vulgar, ya. Kemudian juga hal-hal yang demikian tentu etika pers, ya, dalam memberitakan itu kan ada. Kemudian juga kalangan-kalangan tertentu, ya kan, yang didampingi oleh penasihat hukumnya, etika dalam berbicara di media massa, baik itu elektronik, ya, cetak maupun di media sosial, tentu ada. Betul. Ya, kami dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat luas untuk jangan terprovokasi, untuk jangan terpengaruh dengan adanya statement-statement yang menyatakan notaris PPAT itu melakukan terlibat segala macam di mafia tanah, sampai proses penyidikan, sampai dengan proses kepradilan. Kita tunggu siapa yang bersalah. Bisa jadi notaris ini menjadi korban. Saya yakin, seyakin-yakinnya notaris dalam menjalankan jabatan tersebut, ya, bukanlah sebagai pihak, tapi banyak, ya, yang kami alami baik sebagai notaris maupun sebagai PPAT, kami ini adalah korban daripada para pihak yang menghadap kepada notaris dan PPAT yang mempunyai niat-niat tertentu, yang mempunyai persekongkolan jahat. Kemudian kita tidak tahu terhadap itu, jangan seolah-olah kita dianggap turut serta kita dalam persekongkolan jahat tersebut. Jadi harus objektiflah melihat notaris dan PPAT ini menjalankan jabatan. Kalau umpamanya dalam menjalankan jabatan notaris maupun PPAT salah dalam menjalankan jabatan, tentu ada media untuk itu, ya, yakni dapat melaporkan kalau dalam pembuatan akta ke Majelis Pengawas Daerah Notaris, atau umpamanya dalam hal pembuatan akta PPAT dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas atau MP3 di tingkat daerah. Itu medianya. Ya, nah sekarang ini kita lagi mengukur, lagi terukur, lagi melihat apakah betul ada pelanggaran tidak pidana. Kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik, penyidik yang lebih tahu tentang duduk perkara permasalahan ini, ya. Dan kami hanya menghimbau, ya, semua pihak agar hormatilah jabatan kami, notaris dan PPAT, baik penegak hukum di tingkat penyidikan,
di tingkat kepolisian, di tingkat jaksa penuntut umum, di tingkat hakim di peradilan ya. Hargailah kita menjalankan jabatan, polisi dalam menjalankan jabatan ada undang-undangnya, notaris dalam menjalankan jabatan ada undang-undangnya, jaksa penuntut umum bekerja ada undang-undangnya, hakim dalam memeriksa ada undang-undangnya. Semua yang mengatur itu ada undang-undang kita. Kalau ada pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris dan PPAT, tentu lembaga-lembaga penegakan hukum terhadap jabatan ini ada. Tidak semata-mata semua itu dapat ditarik ke ranah pidana. Ini menjadi konsen kita ke depannya agar kita saling menghargai kita dalam menjalankan jabatan. Itu yang bisa kami sampaikan. Lagi Bang, kalau untuk teman-teman notaris ada yang disampaikan sebagai DKP? Kalau untuk teman-teman notaris tentu mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Mari kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban daripada notaris. Kemudian mari kita bekerja apa yang dilarang oleh undang-undang jabatan notaris. Yang ketiga, mari kita bekerja sesuai dengan kewenangan kita menurut pasal 15. Bekerjalah di situ berdasarkan kewenangan-kewenangan itu. Banyak yang terjadi permasalahan-permasalahan hukum di persidangan, majelis hakim menanya apakah itu merupakan kewenangan Anda, sehingga kita tidak bisa menjawab itu. Terjadilah di situ permasalahan hukum. Ya, sepanjang kita sudah sesuai bekerja atau SOP-nya sudah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, kita dalam bekerja itu satu, ya kan, mengingat sumpah dan jabatan kita, kemudian kita bekerja sesuai dengan kewajiban kita, ya kan, kemudian kita bekerja sesuai dengan tidak melanggar yang dilarang, kemudian kita bekerja sesuai dengan kewenangan kita, maka kemanapun kita mau dibawa, kita akan aman dan terus tidak ada permasalahan sampai dengan kita pensiun. Dan bagi rekan-rekan juga, sepanjang kita sesuai, kita membuat akte sesuai dengan ujian, tidak perlu takut. Itu hanya kasuistis. Ya, notaris ini lebih dari 20.000. Hal yang biasa kok. Yang terjadi itu di 25 orang, di 50 orang, di 100 orang. Hal yang biasa. Tapi jangan digeneralisir seolah-olah semua seperti itu. Itu adalah hal yang tidak baik dan hal yang buruk, hal yang demikian, ya kan? Itulah menjadi tugas kita bersama. Semua lini kita bekerja. Semua lini kita harus menyampaikan ini, ya kan? Kita tidak ada mencari keuntungan-keuntungan popularitas kita menyampaikan orang tertentu, lantas tidak. Semua lini. Apakah notaris, apakah pengurus daerah, apakah Dewan Kehormatan Daerah, apakah itu majelis pengawas, apakah itu juga umpamanya majelis pembina dan pengawas PPAT. Semua ini kita harus bekerja, memporsikan tentang jabatan kita ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita juga harus bekerja sama juga dengan penegakan hukum. Hormatilah masing-masing jabatan kita, bahwa kami notaris dan PPAT ini bekerja menurut undang-undang jabatan notaris, ya kan? Ada atau tidaknya kita tidak pidana itu tentu kita akan kita ukur di situ. Kalau dia menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, jangan lagi ditarik-tarik notaris itu sebagai pelaku tidak pidana. Kemudian kalau sudah sesuai PPAT itu menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan jabatan PPAT, jangan ditarik-tarik juga lagi bahwa PPAT itu melakukan atau turut serta melakukan tidak pidana. Sering kita melihat selama ini adalah mengkait-kaitkan notaris ini turut serta, memaksakan ya, turut serta melakukan tidak pidana. Mana ada kita notaris PPAT ini turut serta di dalam itu. Makanya ada kepala akte berhadapan dengan saya, ya, ex ya notaris di sini berhadapan dengan saya, ex PPAT di sini. Itu artinya apa? Mengeluarkan kita dari para pihak, mengeluarkan bahwa kita itu bukanlah pihak. Makanya di bawahnya itu kalau terjadi permasalahan, itu adalah permasalahan para pihak. Betul. Bukan permasalahan jabatannya, bukan permasalahan ada di PPAT-nya, bukan permasalahan ada di notarisnya. Kemudian suatu ketika para pihak ini bermasalah, di antara mereka terjadi kerubutan, dicari-carilah permasalahan itu, mulai dari tidak pernah dibacakan akte itu padahal dibacakan. Kemudian tidak pernah akta ini umpamanya ditandatangani di hadapan notaris, dicari-carilah soal itu. Bisa jadi pihak-pihak yang melaporkan, bisa jadi pihak-pihak yang untuk kepentingan dia ini, ya semuanya dipersalahkan. Disitulah kemampuan proporsional daripada penegak hukum mentelaah, ya, secara objektif apakah ini kesalahan notaris atau ini kesalahan PPAT atau ini kesalahan para pihak.
Nggak boleh kita ditarik-tarik aja begitu aja. Hormatilah kami dalam menjalankan jabatan, ada undang-undangnya. Kepolisian juga bekerja, ada undang-undangnya. Jaksa penuntut umum bekerja, ada undang-undangnya. Hakim mau dalam memeriksa juga ada undang-undangnya. Kemudian PPAT bekerja, ada peraturan pemerintahnya. Ya, mari kita bekerja sesuai dengan undang-undang yang mengatur kita. Kami bukan kebal hukum, kami bukan menghalang-halangi penegakan hukum, kami menjalankan undang-undang yang diusulkan pemerintah, yang dibahas di DPR menjadi undang-undang, itu yang kami jalankan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Selamat bekerja, mari kita bekerja teliti, jujur, seksama, taat kepada undang-undang, taat kepada peraturan pemerintah, taat kepada permen. Insya Allah dengan kita taat tersebut, kita akan terhindar dari ketersangkutan permasalahan hukum. Dan bisa tidur nyenyak, Bang, ya? Dan kita bisa tidur nyenyak hingga kita pensiun. Amin. Ya kan? Bang Ade, ada permasalahan yang lagi-lagi viral, itu adalah kebetulan ya, oknum rekan kita, teman kita lagi bermusibah. Ya, itu hal yang biasa, tidak usahlah dibesar-besarkan. Ya kan, kita close saja itu, kita percayakan kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini penyidik di Polda Metro Jaya, untuk mengungkap seobjektif mungkin, ya, sedalam mungkin, menggali kebenaran atau menggali semuanya kesalahan-kesalahan di mana nih pelanggaran pidana yang material itu secara sampai ke dalam siapa yang bersalah. Kita tunggu nanti putusannya pengadilan. Jangan menjustifikasi sekarang notaris, PPAT adalah jabatan terhormat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Bang. Demikian bincang santai Gross TV bersama Bang Dadon atau Bang Firdonal Esa selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan juga menjabat sebagai anggota Majelis Pembina Pengawas PPAT di tingkat pusat. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.